kamu kalau nggak mau nggak dibiayain sekolahnya. Nah gitu kan. Terus teh dia nggak mikir 2 kali, mau aja, terus-terusan sampai sekarang gitu. Dari kelas 6 SD. Nah, jadi ibu udah datang ke rumah keluarganya? Udah. Si pelaku? Udah gitu tuh, sebelum kayak gitu tuh udah langsung sama pelakunya gitu kan. Dia bilang dia nggak bakal lari. Buktinya paginya dia lari. Ya udah gitulah, lari istrinya. Lari kemana? Nggak tahu namanya. Oh, dia punya istri? Punya. Anak? Banyak. Anaknya banyak? Iya, istrinya pun bukan satu aja, banyak. Oh, istri juga banyak? Ya orang dia dulunya ya pokoknya sama kayak gitu, bekas kayak gitu kan, anak tirinya kan dia udah gitu. Kekeluargaan, jadi kekeluargaan jadinya udah selesai gitu. Ya itu kan anak tirinya kan sampai punya itu bukan cucunya kan, itu dia gitu. Makanya jadinya kekeluargaan jadinya ya balik lagi gitu. Jadi kalau emang anaknya mau ikut, nanti ikut sama kita hari ini ya berarti ya? Hah? Jangan ragu. Iya, iya ragu. Jangan ragu kan. Insya Allah. Bener, pikir anak, bimbang, fokus, Minta balik deh, Han. Lucu, jauh kan. Betul ya, nggak minta balik ya? Hah? Lagi kan ini kan diurusin kan, takut ntar ya. Lagi diurusin nanti takut Iya. ke sini, petugasnya ininya nggak ada, takut mana. Kok petugasnya Pak? Setahu saya kalau misalnya udah LP itu biasanya kan udah BAP kan Bu? Belum lapor ke polsek, belum. Belum nyampe ke polsek, belum. nyampe ke RT. pengacara Pengacara. Pengacara? Iya. Pengacaranya mana? dari Subang. Dari Subang. Mau jalan ke keluargaan, cuman kan orangnya kabur. Terus? Jadinya entah kalau misalnya siap ini tuh sama bapaknya itu nggak diizinin, pasal apa, takut ntarnya dari sananya datang gitu kan, mau ini korbannya kan, jadi enak gitu. Gitu. Dia mengakuin dia udah itu dia bilang katanya dia hilaf, katanya bilang gitu, dia udah mengakui semua. Nah itu katanya jangan lagi tentang gimana, katanya kalau saya masuk di penjara, katanya biaya sekolahnya jangan mikirin biaya sekolah, jangan bilang gitu. Dia maunya mau nikah ya, saya kan bagi orang tuanya nggak nerima ya kan, pasti di bawah umur ya kan, ya kita yang minta denda gitu. Minta apa? Minta bayaran? Iya. Ya pasangan dia ini anaknya nggak mau, dianya nggak mau, maksa itunya tuh. Kamu nggak mau, katanya kalau kamu nggak mau, katanya itunya diambil, katanya nggak mau biayain sekolahnya, uangnya, jadi dia jadi pasrah dia tuh. Jadi gimana, terserah sih kalau saya sih. Nyaman menangan nyamil menikah. Diizinin ikut enggak ya Tahu itu bapaknya yang ngurusinnya kan nong sini ya gitu. Ya. Oh jadi pihak keluarga mau minta bayaran sama pelaku dulu? Itu kan pasalnya kan rugi orang kita ini, dia kan maksudnya apa ya, ntar takut terjadi lagi gitu kan. Apa sayangnya
mulai pertama diambilnya itu cerita gitu kan, jadi kita enak ya tinggal gituinnya. Dia mah pertama diambil diambil itu udah nggak cerita sampai keterusan kan sampai sekarang. Ini takutnya kalau ikut sama bahkan nanti di sananya takutnya ya, takut nanti apa ada urusan ini. Hah? Yang ini yang bapak angkat ini. Kenapa? Ini kan misalnya ke yayasan, itu kan nanti di sininya yang ngurus-ngurusnya. Ya tadi kan saya bilang yang mau diusut apa Bu? Iya tadinya kan mau diusut. Iya ya, maaf Pak, yang saya mau pertanyakan yang mau diusut apa? Maaf Pak, kan enggak. Apa Pak yang mau dilaporin? Coba. Enggak, tidak ada. Mau gimana Bu? Benar nggak? Terserah. Saya di sini niat dari Jakarta, saya datang ke sini niat nolong lillahi ta'ala karena Allah. Jadi kalau emang mau ikut syukur, enggak juga nggak apa-apa gitu. Jadi kalau pihak keluarga mungkin ada apa yang tadi Ibu bilang mau fokus untuk minta ganti rugi dan lain-lain ya terserah juga. Kan saya nggak punya hak ya Bu ya. Enggak minta ganti rugi sekian, kita enggak. Kan mau diproses gimana hukumnya gitu kan. Yang anak-anak masih sekolah di bawah umur gitu kan, udah gitu. Iya, bisa juga emang anak sekolah di bawah umur sih Pak. Tapi kalau misalnya suka sama suka gimana Pak? Tapi suka kan kalau suka ininya kan buat nikah kan mau, ini kan nggak mau. Suruh nikah nggak mau dia. Tapi kalau ini suka, tapi kan otomatis mau dinikahin. Emang mana? Nggak mau. Kalau dinikahin mau? Nggak mau. Itu pun dia mau ngajak nikah, tapi nggak mau. Gimana? Ya tergantung anaknya gitu, yang besar kita pun nggak mau lah kehadiran itu anak, nggak mau. Itu kan Ibu kan juga nggak mau kehadiran itu kan. Nah, Ibu ngejamin nggak ini bakal baik-baik aja di sini, terus nggak bakal mau berusaha ngeluarin gitu? Tapi posisi jaminan nggak gitu, nggak ngapa-ngapain? Maaf Mbak. Mama, apaan ke baik gitu, nunggu 8 bulan. Mau 8 bulan nunggu bentuk itu udah. Kumaha. Saya kan masih gitu. Masih gitu kumaha. Nunggu budak gitu, kebentuk misal 5 bulan, kumaha. Tapi terus. Wangi sampai 5 bulan gitu sama ikut gitu. Nah, kalau itu kan kita harus periksa lagi berapa bulan berapa. Positif adanya. Dipegang itu sama dokter itu katanya belum ada, baru masih kayak masih. Iya sama. Nanti 2 bulan Bu, 2 bulan 3 bulan masih. Gimana? Dia takut ya. Sebenarnya mau ikut kali. Ya saya sekali lagi sih terserah pihak dari orang tuanya gimana, mau nanti mau gimana terserah. Ya nanti aja ntar kalau udah diperiksa lagi gitu, ntar udah masalah tahu berapa itunya gitu kan teh. Baru ntar kita kontak, kita telepon gitu. Pasal ini anaknya pun pikirannya masih goyang gitu. Ntar kita cara lemesin dulu. Sekarang mau ntar besok beda lagi. Pasal kan kita sebagai orang tuanya tahu perasaan anak bagaimana kan. Pasal kan pikirannya masih terguncang kan. Ya mau di itu dulu. Ya udah terserah nggak apa-apa gitu. Tapi yang jelas saya cuma ngasih tahu ya Bu ya. Kalau emang Ibu mau melaporkan, tadi kan anaknya udah memberikan statement bahwa emang dia menerima uang gitu, emang segala semuanya terpenuhi gitu. Nanti kalau divisum kan dari Ibu lapor polisi, nanti divisum nih Bu, divisum nanti maaf ya, itu ke arah mana? Arah angka 6 atau angka 3? Kalau misalnya angka 6 berarti bukan namanya itu dipaksa gitu. Kalau dia juga pasrah, dia diem aja juga ya. Nah,
pertama diambil, dipaksa apa bagaimana? Apa diiming-imingin duit? Apa dia emang duit? Tuh, diiming-imingin duit kan, Bu? Diiming-imingin duit. Tapi berarti sadar kan? Sadar. Enggak di... Enggak. Apa nak? Apa nak? Duduk. Ya duduk sini. Gitu. Ya, berarti sadar ya? Nggak ada paksaan kan? Tuh nggak ada paksaan, Bu. Jadi gimana? Nggak mau ikut nggak apa-apa. Ini kita pulang gitu karena kita mau nanggung ODGJ ya. Satu lagi ya, daerah Subang juga gitu. Kalau misalnya ikut di tempat kita ada 2 rumah, kalau mau ikut di rumah satu boleh, atau di apartemen sama aku boleh juga. Udah enak sebenarnya. Tapi kalau nggak, ini nggak apa-apa juga. Banyak loh yang hamil usia kandungan 4 bulan tapi nikah ya. Dia ikut aku dari 4 bulan sampai lahiran. Udah lahiran dia kerja sama aku gaji. Ada. Ya ikut lah, orang tua kayaknya kalau. Cuman bahaya juga tuh kalau nggak ikut. Aman ya? Iya udah di. Nggak boleh loh. Beneran? Bisa sih. Iya kata orang tua tuh kalau misalnya mau gitu. Orang tua mah nggak menerima gitu. Sok kamu aja sok terus terang nggak menerima kalau Itu bapak saya bilang, Nggak boleh. nggak boleh sama bapak. Asal kita kan belum setuju sama bapak kandungnya. Gitu. Tadi kata ibu bapak kandungnya udah sebodoh amat. Iya, cuek. Tapi kan kalau misalnya dengar anak yang mau dibawa ke sana pasti nggak diizinin. Ya saya sih cuma mau nyelamatin doang. Ya udah, berarti nggak ikut aku ya. Dan kalau mau itunya ya boleh. Kita harus di telepon bapaknya, diizinin apa enggak. Padahal bapaknya Berarti ibu dijaga ya Bu, anaknya nggak boleh minuman sampai ini dikeluarin nanti. Berarti ibu bertanggung jawab loh Bu. Gitu. entah kalau mama kudu nerima kalau nggak dibuatan opi. ya, tapi kan kata bapaknya kalau udah berbentuk katanya ininya, katanya yang mau dibawa nggak apa-apa katanya. Sekarang kan belum itu kan katanya belum itunya pun lagi dicari ya. Sekarang katanya lagi deket sekitar sini. Sebenarnya Bu, nggak ada hubungannya pelaku sama korban. Yang namanya korban harusnya diumpetin, diselamatin gitu. Namanya juga korban kan, judulnya bukan korban di sini, pelaku dicari ya sama juga bohong gitu. Sebenarnya saya udah ngasih solusi yang terbaik sih. Handphone nggak ada, ya udah saya mau beliin apa ini, saya udah kasih enak, tapi ya udah. Kalau emang pihak keluarga keberatan gitu nggak masalah. Jadi intinya nggak jadi. Iya, nggak jadi. Oke. Jadi gimana Mbak? Kan Mbak yang info ya? Mbak apa Mbak sih? Oh iya Mbak, gimana? Ya nggak dibolehin ya nggak ikut. Tapi ya dari aku sih ya Teh, sebaiknya ya lebih baik ikut gitu. Karena kan aku dengar suruh di ini apa udah itu, jadi ya terus. Katanya disuruh sama ibu. Tuh. Enggak, tiba nggak mau sih. Berarti ibu yang nyuruh. Iya memang nggak mau. Nggak diusir. Benar. Ya kalau diusir, saya ajak di apartemen, enak hidupnya. Sampai dibeliin. Hidup enak, baju saya beliin, sepatu, semua kebutuhan kamu dari ujung kaki sampai ujung pala, nggak usah pakai begituan lagi. Nggak usah pakai begituan, saya penuhin semuanya.
Kamu mau apa juga saya beliin coba. Kamu kan kayak gitu kan selama ini kan karena dapat uang kan. Ya sama saya nggak usah begitu. Saya kasih apa yang kamu mau. Contohnya pernah Ada di YouTube, Bu. Jadi jangan sampai ini nanti berbahaya untuk anaknya. Gitu. Ibu juga masih punya anak kecil 2. Repot sebenarnya ibunya. Tapi nggak ngasih ya gimana? Nggak ngasihnya bapaknya, yang nggak ngasih ini, yang di sininya, yang dia yang ngurusinnya. Kalau misalnya nggak dibiayain sama si pelaku itu, kamu nggak sekolah dong? Oh, jadi cuma lulus SD doang? Oh. kan mamanya juga sama Oh, kok TKW? Iya. Dia diemnya sama nenek buyut kita. Buyutnya. Dia lebih apa ya, kasih lebih gituan ke buyutnya daripada orang tuanya. Sampai orang tuanya sampai sakit hati lah pergi ke luar negeri ya kan. Kita pergi ke luar negeri demi apa? Demi siapa? Demi anak kan. Tapi anaknya gitu. Kan jangan, itu laki-laki kalau kasih barang gitu tuh pasti ada palarnya, pasti kamu punya barang gitu kan. Dan dia nggak percaya, nggak mungkin katanya kan gitu. Entah pun lama-lama dapat. Nah, kan enggak katanya bilang gitu. Kan sampai kita orang tua itu kayak nggak dianggap orang tua. Kenapa aku dilahirin di dunia ini sama mama, katanya bilang gitu. Pantas gak anak ngomong gitu sama orang tua? Dianya tuh kan sebenarnya kan jangan ngomong kayak gitu kan. Kita kan kasih tahu kan, kita kan pada pasal udah tahu, udah dengar tuh nggak betul kan. Kenapa dia jawabnya kayak gitu? Kenapa aku dilahirin dunia ini sama mama? Meng, aku nggak mau dilahirin dunia ini sama mama, gak gitu kan. Bagi orang tua kan sakit hatinya. Makanya orang tua pergi ke luar negeri gitu. Tapi dianya kayak gitu omongannya lebih apa tuh, nurut omongan uyutnya gitu daripada orang tua kandung kayak gitu. Coba kalau dulu ikut sama kita sama orang tua lah gitu kan, nggak mungkin terjadi. Dulu pun udah pernah ikut sama saya gitu kan, enggak. Sekolah lanjut lah gitu sampai sekolah masuk SMP tuh nggak kenapa-napa gitu. Tapi ya gitu sih, gara-gara HP pertamanya. Pengen punya HP? Iya, pertamanya tuh kan. Nama kita mah kan bareng-bareng ya kan, HP 1 gitu kan, bareng-bareng. Maksudnya nggak dikasih HP itu apa, supaya fokus sekolah gitu. Kan orang tua mah ngasih itunya kan supaya dia pikirannya sekolah gitu kan. Jangan pikirannya HP kan, nggak bagus HP mah kan. Nggak, makanya dia pengen HP nggak dibeliin sama orang tua tuh. Pasal apa, antarnya kan nggak fokus sama sekolah. Buat apa sekolah kalau gitu, makan gitu orang tua. Kalau yang ada ikut sama buyutnya, buyutnya HP dibeliin, dikasih apa, dikasih ya pengennya kita mah jangan diturutin. Pasal anak itu masih bahan, pikirannya itu masih bimbang kan. Jangan, ya dianya kayak gitu, pilih sana, jadinya kayak gitu terjadi. Dari dulu udah dikasih tahu, awas hati-hati, ini orang baik. Lama-lama ntar kamu punyanya kena, nggak mungkin katanya, nggak mungkin, pasti terjadi. Bilang gitu kan kayak gitu. Dia nggak percaya omongan orang tua kan. Jadi terjadi dia sampai kena itunya. Ya kita tuh kasihan sampai pergi ke jauh-jauh itu. Demi siapa sih kalau bukan demi anak? Betul. Anak kayak gitu sih buat apa gitu kan. Cuma kalau dengar dari dulu mah, dulu dia nggak kayak gitu mah nggak mungkin. Gitu. Ya udah Bu, jadi ini intinya boleh apa enggak? boleh apa enggak gitu bilang jawabannya. Ya kalau pihak kita mah ya bapaknya nggak ngizinin sih. Jadi bapaknya nggak jadi nggak perlu bantuan saya ya?
Ya, diizinin ya, kalau kita sebagai orang tua mah perempuannya diizinin, tapi bagi bapaknya nggak ngizinin. Jadi nggak, maksudnya saya nggak jadi butuh bantuan. Nggak jadi bantuan Novi. Gitu. Dibawa, tuh Novi. Padahal kan ini pertama bisa bantu-bantu ya. Bantu-bantu, saya bayar juga, saya gaji juga gitu. Kan ini namanya kita pakai tenaga orang kan, kita pasti harus bayar gitu. Kalau di sini kan dia juga ngapa-ngapain sebenarnya, tapi ya terserah juga kan, saya bukan orang tuanya gitu. Oh sayang. Solusi terbaiknya gitu Bu. Ya nggak ya dulu lah di sini dulu lah gitu. Ya udah. Ntarnya yang ada ntar pergi, ntar yang ada kitanya berbuat cekcok gitu pas hari. Tadi katanya ibu kalau ini malah cekcok. Iya, tadinya itu pas gitu kan lagi diurusin, takutnya ntar dari sananya ke sini gitu kan, lagi diurusin pas hari gitu kan, takutnya ntarnya iya lagi diurusin anak diumpetin apa, takutnya ntar kita disalahin lagi gitu. Ya, ini bapak, kalau bapaknya mah kalau nggak ada dosis kayak gini tuh ya silakan aja dibawa, kan udah ada yang ngurusin gitu kan. Ya udah Mbak, berarti untuk yang Mbak yang info ya, ini kan saya udah berusaha nih gitu. Harusnya saya datang ke Cirebon ya hari ini ya. Harusnya saya datang ke Cirebon. Terus saya utamain ke sini karena kan saya mikirnya oh ini urgent nih gitu. Terus tindak Mbak infonya ya. Sudah kondisi hamil gitu. Jadi ya udahlah kita datang ke sini, tapi kalau emang sekali lagi tidak diizinkan ya kita yang penting udah berusaha, itu aja sih Mbak. Iya Mbak ya. Gitu, kalau ada apa-apa hubungin saya aja nggak apa-apa. Itu nomor admin tinggal sama saya di apartemen. Asisten saya. Tadi juga udah bilang. Udah ya. Ya Mbak, makasih banyak ya Mbak. Gitu, mohon maaf. Ya emang karena nggak boleh keadaan, mau gimana lagi. Is there anybody out there? Oke guys, jadi ini kita udah selesai. Alhamdulillah kita tidak diperbolehkan. Ya, yang jelas kita ini jauh-jauh niat baik sih mau bawa. Ya sini duduk sayang, duduk ya, duduk ya. Dah. Nah gitu ya guys. Tadinya mau aku bawa kan. Tadi aku mikir kan ya udahlah nggak apa-apa ikut kita, ntar bulanan kita gaji kita kasih duit ke keluarganya kayak Tuti, kayak Ani gitu ya. Tapi ya udahlah, apa boleh buat kan, kasihan ke anaknya sebenarnya gitu. Tapi ibunya tadi katanya mau minta ganti rugi sama pelakunya dulu, baru nanti kalau perutnya udah gede katanya 8 bulan dikasih ke kita. Ya yang jelas tidak dibenarkan. Ibunya mau mengeluarkan ibunya mau mengeluarkan kondisi kan, maksudnya gitu, nggak boleh dijelaskan ya. Intinya seperti itu, nggak boleh, anak tidak berdosa tidak boleh dilakukan seperti itu ya. Ini sudah malam. Ini harusnya kita ke ODGJ di daerah sini, daerah Subang. Anak umur 15 tahun Nono ya sayang, Nono anak umur 15 tahun menjadi ODGJ, ibu bapaknya meninggal, jadinya agak gangguan gitu. Tapi sepertinya tidak keburu dikarenakan ini sudah terlalu malam guys. Dan ditambah itu perjalanan sekitar 1 jam lagi. Insya Allah nanti kita kalau ke daerah sini kita mampir lagi ya. Jadi untuk kalian guys yang punya info mengenai ODGJ ke lansia ke sebatang kara, kasus-kasus ke, boleh hubungi admin kita guys. Nomornya ada di bio Instagram atau di sini guys. Ya, dihubungin aja. Walaupun slow respon, kalau rezeki kalian nanti akan dibalas gitu. Ya, dinding. Terus diam-diam terus datang ya, datang assalamualaikum, datang ekornya nyamut lalu di akap. Iya, tepuk tangan dong. Baterainya masih full ya Bu? Masih full ya Bu? Iya Bu. Ibu. Ini siapa? Ini siapa, lihat? Satu, no? Itu siapa? Satu, Om? Om lagi, ini ayah? Ayah lagi. Iya, ini siapa? Om?
Oh? Om Owi. Nggak mau, ya udah. Ya oke guys, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.